Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita orang semua. Jumpa lagi dalam khotbah berseri saya yang disampaikan melalui channel YouTube Jemaat Andreas Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Saya berdoa untuk mengawali penyampaian firman ini. Tuhan Yesus yang kudus, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman-Mu melalui YouTube ini. Berkatilah semua orang yang mendengarkan YouTube ini. Urapilah hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu sebagai alat untuk mewartakan, menyampaikan Injil kerajaan-Mu di tengah bumi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mereview kembali. Di minggu lalu saya sampaikan judul khotbah berseri ini bernama Kasih yang Terbesar. Artinya ada kasih yang besar. Tetapi kasih yang terbesar itu dia melebihi dari segala kasih yang besar. Allah Bapa di sorga, Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Di minggu lalu saya telah menyampaikan bahwa Allah Bapa di sorga telah menunjukkan kualitas kasih-Nya. Yang pertama, Dia membedakan kita dengan makhluk ciptaannya yang lain. Makhluk ciptaannya yang lain hanya dengan berfirman, dengan berkata-kata. Tetapi kita manusia, yaitu manusia yang pertama, Adam, Allah membentuknya dengan tangannya yang kudus, dengan debu tanah bahan bakunya. Itu perbedaan kita. Jadi Allah berfirman, segala sesuatu ciptaannya jadi. Tetapi manusia, Allah melakukan. Namun sebelum Dia melakukan, membentuk dan menjadikan kita umat manusia, Dia mempunyai rancangan dan rencana. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan hanya membentuk saudara, setelah membentuk manusia makhluk yang mati itu diberi nafas. Diberi nafas. Saudara perhatikan handphone ini. Kalau dia tidak dicas, dia tidak mendapat sumber energi dari listrik, maka handphone ini jenis apapun, bagus apapun tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena mati. Kenapa mati? Karena tidak dicas. Demikian manusia, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau nafas Allah bawa dari kita, maka tubuh yang bagus ini, yang indah terlihat, akan menjadi bangkai, menjadi sesuatu yang mati, benda yang mati, tidak berfungsi apa-apa, hanya dibuang, dikubur, dan lain sebagainya. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hargailah pemberian yang istimewa dari Allah, yaitu Dia membentuk kita, Dia memberi nafas supaya kita hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kualitas kasih yang terbesar yang Allah berikan bagi kita. Bukan hanya demikian saudara, selanjutnya kasih yang terbesar dari Allah yang Allah berikan bagi kita, Yahweh Elohim yang diberikan bagi kita, yaitu setelah Dia membentuk manusia itu, Dia bawa di taman yang bagus. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Dia menaruh di tempat yang luar biasa makhluk ciptaan yang mulia ini. Mulia karena saudara yang dikasihi Tuhan.
Allah memberikan akal dan budi. Kita punya pemikiran untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dan Allah menaruh di Taman Eden supaya apa? Manusia itu mengusahakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan memelihara taman itu. Jadi ada tugas yang Allah berikan bagi kita, umat manusia, yaitu untuk memelihara taman itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau jujur kita lihat hari ini, banyak orang main menebang hutan. Saudara tahu, satu pohon kayu merbaun itu, dia bertumbuh itu makan ratusan tahun. Tetapi dengan sekejap mata, keserakaan manusia hanya main menebang. Kita lihat gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah. Begitu sangat indah. Tetapi karena serakah manusia mengeksplor dengan maunya tanpa mengucap syukur kepada sang pemiliknya. Jangan heran kalau hari ini ada gempa bumi, jangan heran kalau hari ini ada banjir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia tidak menjalankan fungsinya. Yang pertama yaitu memelihara, mengusahakan dan memelihara. Boleh kita melakukan penebangan, tapi kita harus melakukan reboisasi. Boleh kita melakukan penambangan, tetapi kita juga harus melihat bagian-bagian mana yang harus kita melakukan penambangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kasih yang terbesar dari Allah berikutnya. Ketika dia taruh manusia itu di Taman Eden, apa yang terjadi? Allah melihat bahwa manusia itu tidak bisa seorang diri saja untuk mengusahakan. Bagaimana Adam mau berbicara kepada binatang, kepada singa, ular, kepada kuda dan segala macam jenis binatang. Mungkin bisa ada komunikasi antara Adam dan para binatang, hewan, tetapi tidak seperti yang mestinya harus terjadi. Karena manusia dan binatang jauh berbeda. Oleh dan sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 18 di Kejadian pasal 2 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Yahweh Elohim, Tuhan Allah, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini Allah membuat rancangan juga. Rencana lagi. Dia merencanakan untuk membuat penolong yang sepadan bagi Adam. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya. Artinya Allah membentuk juga seperti dia membentuk si Adam, manusia pertama tadi. Ada usaha yang Allah lakukan. Dengan tangan yang kudus, dia menyediakan penolong bagi manusia yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan membentuk manusia yang kedua, yang sebagai penolong bagi si Adam, Tuhan membuat manusia itu tidur. Tetapi sebelum Tuhan membuat manusia itu tidur, Tuhan memberi kerjaan buat manusia itu. Saudara tahu apa kerjaannya? Tuhan menyuruh Adam untuk memberikan memberikan nama-nama bagi seluruh binatang. Ayat 20 berkata, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya semua binatang Adam memberikan nama. Memberikan nama. Artinya semua binatang Adam kenal. Karena Adam yang memberikan nama itu. Tapi saudara, hal yang paling terpenting adalah Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Ini rahasia yang sangat terlalu luar biasa. Kalau saudara perhatikan ini dengan baik, maka saudara yang adalah laki-laki akan mencintai istri Anda. Kenapa? Karena firman ini menunjukkan bahwa
segala binatang tidak sepadan, tidak sesuai, tidak seperti manusia penolongnya. Jadi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu bahwa semua binatang itu tidak seperti istri Anda. Kita harus jujur hari-hari ini. Kadang-kadang ada pria yang menyamakan istrinya seperti binatang. Kalau terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian, terjadi perselisihan, ada kata-kata yang dikeluarkan, baik dari seorang bapak maupun seorang ibu, bahwa istrinya seperti babi, suaminya seperti anjing. Kita menyamakan diri kita yang mulia ini sama seperti binatang. Padahal Yahweh Elohim, Tuhan Allah sudah membedakan kita dengan binatang. Tidak sepadan. Saya harus jujur bahwa dulu sebelum saya bertobat di tahun 2011, saya pun melakukan hal yang sama. Bahkan saya memperlakukan istri saya lebih daripada binatang. Saya memperlakukan dia seperti bola. Saudara tahu bola? Bola itu untuk apa? Untuk ditendang. Demikian saya pernah lakukan itu. Tapi syukur kepada Allah saya dibukakan ayat ini. Bahwa istri saya itu tidak seperti binatang. Makanya ada memberikan Allah Yahweh Elohim memberikan tugas kepada manusia pertama memberikan nama. Setelah dia memberikan nama artinya supaya manusia itu mengenal pribadi lepas pribadi binatang-binatang itu. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak dijumpai penolong yang sepadan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita mau cari yang seperti apa? Mau cari Allah yang bagaimana lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan. Yahweh Elohim begitu sangat mengasihi kita. Begitu sangat mencintai kita. Itulah sebabnya saya mengatakan judul khotbah yang berseri ini berjudul Kasih yang Terbesar. Dan di ending, di khotbah terakhir, saya akan menyampaikan hal yang terbesar dari Yahweh Elohim, Tuhan Allah itu. Bapak ibu saudara-saudari, ayat 21 berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tuhan mengambil, Tuhan menciptakan, Tuhan mau membentuk, saudara, penolong kita. Penolong Adam itu, penolong laki-laki itu, dari bagian dari laki-laki itu. Makanya firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa manusia itu diambil dari laki-laki. Manusia yang kedua dari dagingnya, saudara. Itulah sebabnya ketika kita dengan istri kita bertengkar. Dan ketika kita pukul istri kita. Itu sebenarnya kita lagi memukul daging kita sendiri. Karena manusia yang kedua yang diciptakan oleh Allah, Hawa itu diambil dari rusuknya si Adam. Dari dagingnya, dari bagian tubuh dari si Adam itu. Maka hai bapak-bapak, dimanapun Anda berada. Mari kita bertobat bersama-sama, bertobat secara korporat. Kita mengerti hal ini. Bahwa istri kita, teman pewaris kasih karunia, itu adalah daging kita sendiri, bagian dari tubuh kita. Betapa besar kasih Allah buat kita. Dia merancangkan sesuatu, dia membentuk sesuatu, itu sudah dipikirkan, itu idenya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah Yahweh Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dibangunnyalah. Saudara, kasih yang terbesar yang pertama, Allah membentuk manusia pertama dengan tangannya. Dia bangun sendiri. Dan kasih yang terbesar yang berikutnya, dia bangun sendiri. Dia melakukan perencanaan, dan dia melakukan pembangunan itu. Membentuk. Hal yang paling luar biasa, dia buat manusia itu tidur.
Tapi sebelum dia buat manusia itu tidur, saudara yang dikasihi Tuhan, dia memberikan pekerjaan. Saudara bayangkan begitu banyak binatang di seluruh dunia ini. Adam yang kasih nama. Menurut penelitian saya, Adam capek. Dan ketika Adam capek, disitulah Adam dibuat tidur nyenyak. Saudara, betapa besar kasih Allah buat kita. Supaya apa, saudara? Supaya Adam jangan protes. Supaya ketika Tuhan bikin sesuatu, bikin perempuan itu, jangan Adam bilang begini kah, Pak. Bapak coba bikin supaya dia alis begini sedikit kah, atau hidung agak mancung kah, atau bibirnya agak bagaimana begitu, pinggangnya 27, dan lain sebagainya seperti gitar Spanyol. Tuhan tidak mau. Adam manusia pertama mencampuri, memberikan pemikiran. Sebab kita manusia makhluk yang termulia. Makhluk mulia. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau dicampuri oleh pikiran-pikiran manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, kita harus mengetahui bahwa kita manusia Tuhan, kita manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh Yahweh. Maka kita harus menghargai karya. Saya bersyukur ketika saya bertobat, saya dikasih hikmat oleh Tuhan bagaimana mengembalikan, paling tidak membuat tubuh ini semakin baik. Karena dulu saya masukkan alkohol, saya masukkan rokok, masukkan ganja, masukkan pemikiran-pemikiran cabul, masukkan hal-hal yang buruk di otak saya. Tapi syukur kepada Allah, karena saya dibentuk oleh firman Allah, maka saya harus kembali kepada pencipta saya. Bagaimana caranya? Saya harus baca firman setiap hari. Karena saya percaya bahwa kuasa firman itu yang mengubah, yang memulihkan, yang membentuk, dan melakukan segala sesuatu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di ayat 23 berkata, lalu berkatalah manusia itu, lihat, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itulah yang tadi di depan saya jelaskan bahwa manusia itu berasal, manusia yang kedua berasal daripada tubuh atau organ dari manusia yang pertama. Maka sangat-sangat disesalkan kalau kita sebagai laki-laki, sebagai pria, kita pukul istri, atau kita jadikan istri kita seperti bola. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat disesalkan. Itu sementara kita memukul tubuh kita, organ kita sendiri, atau kita sementara membuat istri kita seperti bola, berarti kita menjadikan diri kita seperti bola itu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kasih yang terbesar yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Dan masih ada kasih-kasih yang terbesar. Tapi saya akan menyampaikan khotbah ini di minggu depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-23 tadi berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, pertanyaannya begini, Adam tidur, tiba-tiba Adam bangun, pas Adam buka mata langsung keluarlah kata-kata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dari manakah Adam mengetahui hal itu? Saudara, Allah kita luar biasa. Sebelumnya dia sudah memperkenalkan semua binatang di dunia. Untuk manusia itu mengenal. Dan manusia itu tidak menjumpai seluruh makhluk itu yang tidak sesuai dengan dia. Akhirnya ketika Allah menciptakan penolong yang sepadan dengan dia, saudara, Adam bisa mengatakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena dia lihat sama, ada kesamaan, saudara. Itulah yang disebut sepadan. Sama di dalam berbagai hal, sepakat dalam segala hal, sama di dalam segala sesuatu. Jadi rumah tangga, suami istri yang solid adalah suami istri yang sepakat dalam melakukan segala sesuatu. Bukankah Yesus mengatakan bahwa jika 2 atau 3 orang di dunia ini
sepakat minta apapun juga kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga akan menjawab. Saudara, sepakat itu berasal dari kata simponeo. Simponi atau simponeo. Simponeo itu adalah bagian-bagian yang dikumpulkan menjadi satu dan akhirnya bernama ketika dimainkan, ketika dipadukan, dia akan menjadi yang disebut harmonis. Saudara perhatikan alat bass dari Papua digabungkan dengan gitar, digabungkan dengan ukulele, tetapi juga dengan tifa, dimainkan dalam ketukan yang sama, waktu yang sama, maka itu yang disebut harmonis. Ketika itu dimainkan secara harmonis, maka musik itu akan mengeluarkan musik yang membuat kita mendengar secara harmonis, secara enak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau gitar main di nada A, bass main di nada B, tifa mengetuk semau-maunya, ukulele juga main tidak sesuai dengan kedua gitar dan bass, bagaimana bunyinya? Yang dengar ada kedengarannya seperti kekrak, 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 dan telinga kita tidak akan senang mendengar. Dan pasti akan ada banyak orang yang protes. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika suami istri mengerti tentang sepadan ini, mengerti tentang kasih yang terbesar yang Allah berikan bagi laki-laki maupun perempuan, maka kita akan mengeluarkan bunyi yang harmonis. Dan ketika bunyi yang harmonis dari sebuah keluarga itu keluar, maka dia akan membuat orang lain senang mendengarnya. Dan ketika mereka senang mendengar, maka pasti akan memberkati setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kasih yang terbesar yang Allah tunjukkan. Dan akan ada kasih yang terbesar. Ikutilah khotbah ini terus di setiap minggu, maka Anda akan menikmati kasih yang terbesar yang Allah sediakan bagi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita orang semua.